Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal 'arifin wa jami' ibadillah salihin wal mu'allifin asyarihin khassatan man allama hadzal kitab syarif Syekh Muhammad lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, istajah alim ulama, sebutan kaulah taati, hadirin hadirat jamaah salat subuh, sebutan kaulah berjaki. Pertama-tama marilah bersama-sama kaulah sareng panjenengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah pun kaula sareng panjenengan kiparingi kesempatan, kiparingi kesehatan sehingga bisa rampung dari ke masjid kaangkui bersama-sama melaksanakan kewajiban kaula sareng panjenengan jika dintoh salat subuh ganti berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dalam sareng panjenengan sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kaula sareng panjenengan, dan mudah-mudahan kaula sareng panjenengan dijadikan dari golongan orang-orang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau sareng panjenengan diakui sebagai umat beliau sehingga mulai sampai pun fi yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, sebutan kalau berjaki nerasaki keterangan sampun jika dinta al-aqabatul ula, tahapan seawal wahiyah aqabatul ilmu. Jika dinta tahapan atau undakan ilmu. Fa aqulu wa billahi taufiq. Maka dabun musannif fa aqulu maqtada wa sapa ingsun wa billahi lan iku kelawan Allah at-taufiq utawi taufik. Wa billahi fa aqulu idza aradta bayana dzalik aqulu wa billahi ta'ala la bi ghairihi at-taufiq. Maka dabun musannif untuk menjelaskan
tentang masalah tahapan ilmu kadin toh hanya kalaban pertolongan Allah Subhanahu wa taala saubung selain kangkui memperoleh ridhona Allah dan bisa memahami hukum-hukum Allah, hikmah-hikmah Allah, bisa memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya talibal khalas, hai orang-orang sa nyupre senyareh keikhlasan bisa memperoleh keselamatan dari hal-hal berusaha dan ibadah. Wal ibadatul khalisah li rabbil makhluqat, dan ibadah semurni kangkui dihadapkan dat yang maha menciptakan segala sesuatu. Alaika awalan waffaqallahu bil ilmi. Alaika natapono sira awalan ay awwala kulli syai'in waffaqallahu bil ilmi. Maka bagi kaula sareng panjenengan sedaya toh untuk melangkah dalam setiap sesuatu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama adalah harus bil ilmi, harus agaduan ilmu. Jadi yang perlu disibukkan, perlu dipersiapkan terlebih dahulu kalau sareng panjenengan sedaya adalah dengan ilmu. Fa innahu al-qadr, karena dengan ilmu itu adalah merupakan asal dari permasalahan ibadah. Wa alaihi ban kalaban ilmu al-madar, yaitu adalah nggonmu bengi ibadah, dan kalaban ilmu adalah seputar untuk melaksanakan ibadah sebenarnya adalah harus bertumbuh dan ilmu terlebih dahulu. Wa'lam lan warwa sapa sira annal ilma isatamani ilmu wal ibadati lan ibadah jauharan. Jadi ilmu kemudian ibadah adalah merupakan jauharan, adalah sebuah mutiara, dua mutiara, adalah dua pokok sekali kalau sareng panjenengan harus memilikinya. Li ajlihi ma kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin, karena kalaban keduanya jika ada kalaban ilmu, kalaban ibadah, segala sesuatu sekali sareng panjenengan sedaya jika ada teh segala sesuatu sekali sareng panjenengan sedaya jika ada perang dari karangan-karangan para musannif, dari karangan para ulama, wa ta'limil mu'allimin, bencaran mengajarkannya orang-orang sengajar, para kiai, para ulama sengajar, wa wa'dil wa'idina, dan para seahli mau'id, seahli nuturi, seahli cek ngacek dak perkara sesae. Jika yang dibahas adalah tidak terlepas dari masalah ilmu, dari masalah ibadah. Wa nadharin nadirin, bencarana para ulama-ulama seahli ningalen, seahli mikir. Bal li ajlihi ma unzilat al-kutub, bahkan karena kalaban ilmu dan ibadah kadintah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Kitab-kitab Allah segala sareng panjenengan sedaya juga ada diajarkan sebedah banyak empat kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan di akhir kalaban kitab Al-Qur'anul Karim. Setelah jika itu diturunkan
adalah semata-mata keangkui ilmu dan keangkui beribadah. Wa ursilat ar-rusul, dan para utusan pada diutus sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa perlona iki kangkui oning, napa karepe oning? Dasar ampun oning adalah beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal li ajlihi ma khuliqat as-samawati wal ard wa ma fihinna minal khalqi. Ben karena ilmu, karena ibadah langit gak ditetiaki sareng Allah, bumi dicipta sareng Allah, ben seesepon dari segala makhluk sebagai darat, makhluk sebagai di dalam lautan, bahkan sebagai di dalam tanah. Dan dikasih Allah Ta'ala dicipta karena ilmu dan karena amal. Wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Maka kalau sareng panjenengan sedaya jika ada diajak keangkui merenung, keangkui memikir da ayat-ayat Allah sahabateng Al-Qur'anul Karim. Ada salah satu pun qauluhu ta'ala jalla dzikruhu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi misluhunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Bahwa Allah Subhanahu wa taala saat tiaki langit peta, saat tiaki bumi, yatanazzalul amru bainahunna, diturunkan segala sesuatu sebagai antara langit dan bumi, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, supaya kalau sareng panjenengan sedaya kadang tong ngingin ya Allah Subhanahu wa taala kadang toh maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmu. Dan Allah Ta'ala kadang saya maha mencipta juga ngungingin dak penapa seluruh sebadah di dalam langit, sebadah di dalam bumi. Wa kafa bi hadhil ayat dalilan ala syarafil ilm. Dan kiranya cukup dari ayat keadaan itu sebagai bukti akan kemuliaan ilmu, terlebih adalah ilmu tauhid. Kemudian ayat yang kedua adalah qaulullah ta'ala jalla min qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika ayat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat keadaan sering-sering disampaikan dengan sareng panjenengan melalui mauidhah, melalui khutbah nikah adalah karena manusia keadaan cenderung lupa, mungkin dari pernah disampaikan, mungkin amun lupa, maka disampaikan oleh karena lupa negara itu akhirnya kalau pain apa terjuna kalau sareng panjenengan sudah juga ada dengan itunya dilahirkan sampai tumbuh berkembang sampai saat bangkitnya itu, maka dia menyadarkan dari itu selalu disampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa segolong manusia dan segolong jin sepada mukmin ini kita diciptakan sareng Allah Subhanahu wa taala kecuali kangkui nyembah Allah. Ila hadza khusun bi ahli ta'atihi. Jadi ayat keadaan itu dikatakan jika memang khusus untuk setaat ke Allah Subhanahu wa taala dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi jin dan manusia keadaan itu bersetaat taat. Nah, buku ini ditujukan kepada mereka segolongan jin dan manusia keadaan itu taat. Wa kafa bi hadhil ayat dalilan ala syarafil ibadah.
Ben kelaban ayat kadinto adalah sebagai dalil sebagai dasar atas kemuliaan ibadah. Ibadah kadang itu begitu mulia sehingga disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala waluzumil iqbal 'alaiha. Ben bautuna kalau sareng panjenengan sedaya kadang senantiasa menghadap terus untuk ibadah yang sering disampaikan adalah secara umum ibadah mahdhah ibadah ghairu mahdhah. Menabi ibadah mahdhah itu adalah ibadah serampun dituntun bade carana kemudian bade waktuna yang telah ditentukan. Ketika salat subuh tentu jam sekian, kemudian duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ibadah puasa ditentukan di bulan Ramadan. Ibadah haji yang ditentukan pada bulan-bulan haji. Ibadah secara baki mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal dan zakat-zakat selain. Lah ibadah seitentuaki betul itentuaki jumlana dan iki ikoca ibadah mahdhah. Beda ibadah setak mahdhah ibadah setak mahdhah kita itentuaki lebih umum sifatnya lebih umum antara kesabah antara alaiko diniati untuk taat Allah, diniati untuk badi sawona bisa taqarruban ilallah ta'ala. Jadi Pak lekor jam kalau udah sareng panjenengan sedaya itu bisa bernilai ibadah. Cara bagaimana kalau sareng panjenengan sedaya itu mengatur dan apa caranya? Sekira panapa saelah koni sareng kalau sareng panjenengan nikah semata-mata karena kangkui dipersembahkan berbakti ke Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah sabun muslim kirana cukup kalaban dasar ayat gelak itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sedaya itu karena kangkui nyembah beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Fa'adim bi amrayni humal maqsud min khalqid darain. Kalaban ilmu, kalaban ibadah nikah adalah tujuan diciptakannya dunia, diciptakannya akhirat. Berartinya kisah semangkin gadin mulai diciptakan ban akhirat adalah bagi selampuna dunia gadin itu sobong lampun kiamat itu adalah masuk akhirat. Nah sebelum menuju ke akhirat atau saat ini lampun berdedang itunya itu Allah Subhanahu wa taala ada tiaki ilmu, menyiapkan ilmu dan ibadah. Maka oleh karenanya fahaqqul lil 'abdi alla yashtagila illa bihi. Maka menjadi keharusan sareng panjenengan itu tak perlu sibuk kalaban selain lagi kecuali kalaban ibadah, kalaban ilmu. Wala yat'amu illa lahuma. Bentak upaya illa lahuma min krono ilmu dan ibadah. Tidak sibuk kecuali sibuk kalau sareng panjenengan sedaya itu niataki nyari ilmu. Kecuali sibuk kalau sareng panjenengan sedaya itu niataki kanggo ibadah. Payana kalau sareng panjenengan berusaha keras mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, lakin niataki semata-mata kanggo ilmu, semata-mata kanggo ibadah. Jadi akan berbuah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru illa fihi. Tak perlu ningali kecuali karena kepentingan ibadah, kepentingan ilmu. Jadi apapun segala sareng panjenengan sedaya itu lakoni dikembalikan kepada masalah ilmu dan masalah ibadah. Wa'lam lan warwa sabasira annama siwa huma minal umuri batil la khaira fihi.
keoningin bahwa selain ibadah, selain ilmu dan ibadah, nikah tergolong dari sesuatu yang batil sesobung nilai saya walaupun lan lelahan dan hanyalah permainan la hasilun lahu sobung hasil sobung gunana. Jadi bila dari keadaan toh salampuna kalau sareng panjenengan sudah juga dituntun sareng ulama yang merupakan penerus dari para nabi, maka perlu di dalam segala sesuatu toh natah niat biar segala sesuatu sahabatkan kalau panjenengan sudah juga lakukan adalah tetih berdekaratuna bedah bitungna nengajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza alimta dzalik fa'lam anna al-ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Sampun kalau sareng panjenengan sedaya juga ada tengulingin maka ditegaskan ilmu kadin itu termasuk selebih mulia di antara dua hal kadin. Nabi dibandingkan antara ilmu dan ibadah maka selebih mulia, selebih utama adalah ilmu. Dari kadin itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin itu ada inna fadlal alim alal abid ya fadli ala adna rajulin min ummati. Seungkul keutamaan orang alim, orang seagaduan ilmu alal abid jika dibandingkan dengan orang seahli ibadah, ahli ibadah tapi tak alim. Dan jika dahulu kanjeng Nabi ya fadli ala adna rajulin min ummati. Agati keutamaan kok tang keutamaan kanjeng Nabi kadang itu termasuk sayyidul awwalain wal akhirin. Kanjeng Nabi termasuk makhluk Allah, kebulan Allah saya paling mulia. Nah, Nabi dibandingkan antara alim bil abid kepada keutamaan kanjeng Nabi dia orang yang paling rendah. Orang yang paling rendah. Nabi kadang itu orang yang paling agung dan pada umat kanjeng Nabi Muhammad paling rendah. Dan jika perbandingan keutamaan orang alim dan orang ahli ibadah tapi tak alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nadhratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Dawuh kanjeng Nabi nadhratun ningalin de orang alim jika lebih disenengin sareng kanjeng Nabi, lebih menyenangkan ke saya ada kanjeng Nabi dibandingkan kalaban ibadah setahun. Ibadah setahun kan itu di apa asana di apa jenah jaga malam. Apa nak senikah doa ningalin dak orang alim kan itu mikir lebih utama tenimbang ibadah setahun. Bisa jadi ibadah setahun itu ada celah-celah semerusak ibadah. Dan dengan orang alim yang itu mendorong seseorang yang itu bisa nambah asma dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kealiman dari orang ini adalah ketika melihat ini ngalisa ini ampun membawa ke dasar panjenengan enggak ada Allah cuma ningalen ke saos lampun apa taaki bagi orang seningalen enggak ada Allah. Jadi kita tanda orang alim dan sekaligus bisa apa taaki ketika nikah nilai ya sampai itu lagi lebih hebat, lebih disenangi sareng kanjeng Nabi Muhammad tenimbang ibadah setahun. Para hadirin hadirat para ibu seperti kalau menjadi mudah-mudahan kalau sareng panjenengan sudah tidak ada digolongkan dari orang-orang yang selebur nyari ilmu, kemudian tujuan dari nyari ilmu adalah kanggoy diamalkan. Mudah-mudahan
ورحمة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وقربة من الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم قل علينا بسكرات الموت والنجاة من النار ومحمد الإسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من السوء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته